Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Sarwo, khusus pada malam hari ini tahsin tilawah Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya yang telah melimpahkan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat sempat sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat itu kita bisa senantiasa syukuri dan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku pengikutnya yang berupaya untuk ittiba, untuk senantiasa mengikuti apa yang beliau sampaikan maupun apa yang beliau contohkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran bersama. Malam hari ini ya kita ambil dari surah-surah pendek di juz 30 ya, terutama di surah Ad-Duha ke bawah gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau menginginkan contoh praktik dari membaca surah-surah pendek, mungkin ada surah-surah yang sangat sering dibaca ataupun yang ingin dibaca dengan baik dan benar, bisa kita sama-sama malam hari ini pelajari. Oleh karena itu, mari kita mulai terlebih dahulu majelis malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab sebagai pembuka latihan tahsinul Quran kita malam hari ini, dan kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan manfaat dari ilmu yang telah kita miliki. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan. Bapak Ibu ikuti ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna ijtinabah. Amin. Mudah-mudahan bacaan doa tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita pelajari surah-surah pendek terlebih dahulu ya. Di juz 30 terutama di surah Ad-Duha ke bawah. Ya. Ini seingat kami sampai di surah Al-Fil. Tapi apa betul atau salah? Pernah latihan sampai surah Al-Fil. Mungkin Al-Humazah juga sudah ya. Al-Humazah ya. Ya. Malam ini coba kita mulai dari surah pendek 3 ayat. Namanya surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Sering dibaca, sering didengarkan. Tinggal kita memperbaiki atau memperindah. Jadi tahsin itu artinya memperbaiki atau memperindah, menghiasi. Tahsin tilawah Al-Quran. Kalau kita mengartikan sebagai memperindah, berarti tahsin tilawah Al-Quran. Kenapa demikian? Karena maknanya adalah memperbagus, sedangkan Al-Quran itu sudah bagus. Memperindah, sedangkan Al-Quran itu sudah indah. Makanya kita tambahkan tilawah. Tahsin tilawah Al-Quran. Tapi kalau tahsin dalam arti mempelajari ya, bacaan yang baik dan benar, maka boleh kita namai dengan tahsinul Quran atau tahsin Al-Quran. Jadi tergantung cara pemaknaannya, pemakaiannya gitu. Jadi, tidak bermaksud untuk memperbagus Al-Quran, tetapi bermaksud untuk mempelajari yang baik itu seperti apa, cara membacanya, maka boleh menggunakan tahsinul Quran. Itu sama seperti tahfidzul Quran. Itu berarti menghafal, mempelajari cara menghafal Al-Quran. Begitu. Baik, semuanya sudah dapat? Ya. Silakan seperti biasa metodenya lebih banyak mendengarkan, memperhatikan bunyinya, sedangkan bacaan itu adalah pelengkap atau untuk menguatkan lagi ingatan kita. Mungkin ada yang sudah hafal sampai di luar kepala. Kalau hafal di luar kepala itu tidak hafal sebenarnya. Hafal itu di dalam kepala ya. Orang yang sudah hafal itu istilah saja. Hafal sampai dibolak-balik tidak terbalik gitu ya. Nah, itu bisa jadi ada yang kelupaan. Jadi bisa dengan cara melihat kembali tulisannya, begitu bisa menguatkan kembali hafalan yang sudah pernah dihafal. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr.
illalladzina amanu wa 'amilus shalihat illalladzina amanu wa 'amilus shalihat وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita tahsinkan satu-satu, mulai dari ayat yang pertama ya, diawali dengan kalimat wal asr. Asr. Yang pertama ada hukum apa? Shad ya, cara mengucapkan huruf shad. Jadi dialirkan. Nah, ada kaidah ya. Kaidah dalam membaca Al-Quran yaitu menguatkan huruf pertama ketika ada dua huruf sukun yang berdekatan atau beriringan. Jadi kuatkan pada huruf shadnya. Wal asr. Ya. Wal asr. Ya, tidak melemahkan, sebaliknya. Tuh, wal asr. Asr, nah, asr. Jadi seperti qalqalah malah ya, tapi ditekan atau dikuatkan pada huruf shadnya. Wal asr, wal asr, ya, asr. Gitu. Setelah yakin dengan pengucapan huruf shad yang mengalir anginnya, baru digetarkan sebagaimana huruf ra. Nah, kemudian ada hukum namanya ra tafkhim, ya, ra tafkhim. Ini ada apa sebenarnya? Oh, ada jam baru. Lihat ke sana. Ya. Sering kenapa pada lihat ke sana? Oh, ada jam baru. Ya, alhamdulillah. Jadi itu ya. Jadi coba saya catat supaya tidak lupa sebentar. Supaya yang disiapkan pahalanya mengalir. Ini yang wakaf ini. Ya, ini di sini ada waw, ain, shad, ra. Nah, ini ayat 1. Nah, di sini cara membaca huruf ra ini selalu sukun ya. Jadi di setiap akhir ayat huruf terakhirnya sukun atau mati. Jadi ra-nya, jadi cara membacanya disukunkan, di ra sukunkan. Gitu. Asr. Nah, tadi kaidahnya apabila ada dua huruf sukun beriringan atau berurutan, maka dikuatkan atau ditekan huruf yang awalnya. Ini asr, wal asr, asr. Nah, pastikan huruf shadnya itu ya mengalir. Suaranya pastikan mengalir, bukan memantul. Asr, asr. Nah, itu memantul namanya. Wal asr, nah, asr. Kemudian yang kedua, ra sendiri, ra sukun atau ra mati ini memiliki dua cara baca. Ada yang tafkhim, nah, ada yang tarkik. Tidak usah saya tulis di sini. Jadi tafkhim cara membaca pada kata wal asr ini. Kenapa? Karena huruf sebelum huruf mati adalah fathah. Jadi yang dilihat adalah huruf yang hidup. Ya, huruf sebelum ra ternyata huruf mati, maka dilihat lagi ke belakang itu adalah huruf hidup.
Jadi bunyinya tebal. Kalau tebal ya mengangkat suara ke langit-langit. Jadi ru wal asr gitu. Jadi bukan diturunkan suara ser gitu. Wal asr itu itu ra-nya itu turun suaranya. Jadi suaranya diangkat ke langit-langit, ditebalkan. Ru wal asr. Ya. Nih. Jadi ada dua, yang pertama shadnya pastikan mengalir, yang kedua ra-nya pastikan tebal. Ya. Beda. Ri. Kalau dia tipis ri, kalau dia tebal ru. Nah, begitu ya. Baik, kita balik lagi. Innal insana lafi khusr. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Innal insana lafi khusr. Pertama dari inna dulu ya. Inna hukumnya adalah dengung atau gunnah. Ya, gunnah yang panjang. In itu jangan buru-buru ya. Kemudian yang kedua, nun ketemu sin hukumnya ikhfa. Apa itu ikhfa? Samar. Ya, bagaimana cara membaca ikhfa? Yaitu membunyikan dari hidung bunyi dengungnya, kemudian makharijul huruf selanjutnya sudah siap. Sin itu makharijul hurufnya ada di gusi bagian bawah. Lidah tidak kemana-mana, tidak mengangkat. Bibir tidak bergerak ke depan. Tidak. Ya. Jadi innal insa. Nah, kalau belum terbiasa biasanya langsung innal in. Nah, ini lidah naik, jangan. Kalau lidah naik jadinya izhar. Jadinya bunyinya nun. Jadi bunyinya samar-samar. Ya. Jadi nunnya hanya dari hidung saja. Kemudian sinnya keluar, persiapkan. Jadi ns deh. Insana itu ikhfa namanya. Kemudian jangan lupa panjang, 2 harokat. Jadi walaupun sudah dengung, kalau belum panjang maka kurang, hukum tajwidnya kurang. Innal insana lafi khusr. Sama penulisannya di ayat yang kedua ya. Coba kita tulis lagi di papan ya. Ayat yang kedua. Nah, ayat yang kedua seperti tadi. Ini kalau berada di akhir kalimat atau akhir ayat, berarti ra-nya jadi sukun atau kita sukunkan. Semuanya, mau fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain, tetap kalau ada di akhir tetap dibaca dengan sukun, karena ini biasanya suka mengecoh ya. Bagi yang baru mulai memperdalam itu kadang-kadang ini bingung cara bacanya gimana, garisnya 2 di bawah. Jadi kaidahnya adalah setiap huruf di akhir kalimat, akhir ayat menjadi sukun ya.
Tuh, jadi kalau ada fathatain, kasratain, dhammatain jangan bingung, langsung disukunkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan huruf sinnya mengalir. Bukan pantulan, sekali lagi. Karena ini bukan huruf pemantul. Kita sudah sepakat di awal ada 4 jenis huruf atau 4 bunyi huruf gitu ya. Yang pertama ada yang terhenti, kemudian ada yang memantul, ada yang berhembus gitu ya, ada yang mengalir suaranya. Nah, di sini mengalir yang dimaksud nih hembusan ya. Jadi khusr. Nah, di sini ada tambahan sedikit. Kadang-kadang suka mengecoh ini. Dhammahnya ketemu dengan sin, kadang-kadang sinnya ikut jadi tebal. Khus gitu. Ya, jadi harusnya khus, tipiskan. Apa yang membuat dia tebal? Karena bentuk bibir kita atau maju ke depannya. Khus dari khu ketemu sin, lupa kembali lagi. Khus gitu ya. Bukan khus. Nah, ini jadi mirip-mirip shot bunyinya. Bunyinya jadi mirip shot karena tebal gitu. Ya, jadi pastikan ini sinnya mengalir kemudian tipis ya bunyinya. Atau disebut dengan istifal. Sifatnya istifal, tipis, bukan isti'ala. Jangan sampai dia tertukar dengan huruf shad bunyinya, gitu ya. Jadi kalau shad itu isti'ala, kalau sin itu istifal. Saya baca lagi. Innal insana lafi khusr. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Innal insana lafi khusr. Ya. Jangan. Tebal. Khusr. Sama dengan tadi. Roknya harus tafkhim, tebal, ya. Karena huruf sebelumnya itu dhammah. Kalau tadi fathah, ini dhammah. Khusr itu tipis, khusr itu tebal. Ya, bisa diperhatikan bunyinya dengan teliti. Khusr beda di roknya, ya. Ya, kita lanjut lagi. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sama-sama. 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini illah ada tasydid. Cara membaca tasydid kita sudah pelajari ya. Caranya adalah disukunkan dulu ya. Sukunkan dulu sebelum dihidupkan hurufnya. Illa sembari ditekan hurufnya. Illalladzi. Jadi kalau tekan itu berarti berat rasanya. Jadi ditekan tuh berpindahnya huruf itu berat. Illalladzi gitu. Tidak ringan. Illalladzi. Nah, itu kurang ditekan. Nah, itu baru ditekan. Illalladzi gitu. Amanu. Biasa ini dua harokat. Ingat ada fathah berdiri, kadang-kadang suka lupa. Kalau dia berdiri ya, garisnya berdiri, berarti harus dipanjangkan 2 harokat. Amanu wa amilus. Nah, ini ada tasydid juga. Jadi dialirkan dulu bunyinya. Wa amilus shalihat.
tadi pada kata salihat, di situ huruf terakhirnya ta, berarti disukunkan ya. Salihat. Ini ada sedikit hukum yang berbeda sedikit ya. As-salihah, amilus salihah, wa amilus salihah. Ya, di sini di tengah ayat karena nafas kita tidak sampai, yang kalau kita paksakan illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lumayan panjang ya. Jadi boleh kita bagi dua. Kalau kita berhenti di tengah ayat, ya tetap huruf terakhirnya disukunkan. Nah, ada sedikit perbedaan. Di sini ha ada tanda panjang mat. Ya. Jadi ini dua harokat. Salihat. Salihat. Boleh. Boleh juga 4 harokat. Wa 'amilus salihat. Wa 'amilus salihat. Boleh juga 6 harokat. Wa 'amilus salihat. Ya, 3 kali bantulan atau ayunan. Wa 'amilus salihat. Ya, boleh. 6 harokat. Wa 'amilus salihat. 6 ketukan. Nah, di sini namanya jadi mad arid lisukun. Ini mad arid lisukun disebabkan sukun. Ada mad tabi'i atau mad asli tanda panjang 2 harokat ketemu dengan akhir ayat. Itu sama dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita baca panjang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat gitu. Jadi wa 'amilus shalihat boleh memilih ya, baca panjangnya yang mana. Itu. Kalau kita berhenti di as-shalihat berarti kita mulainya dari usahakan memulai dari tengah ayat itu ditanda atau di huruf ya yang memiliki makna seperti waw, la gitu. Huruf-huruf yang memiliki makna wa amilu dan beramal soleh. Untuk menghindari kesalahan memenggal ayat atau memotong atau memulainya gitu ya. Dari huruf waw, kemudian bisa juga dari kata-kata atau kalimat yang memiliki kata sambung. Misalnya kemudian, summa gitu. Summa radadna. Nah, kalau Bapak Ibu mau mempelajari atau meneliti atau mendalami ini cara memulai mengibtidakan ini bisa diawali dengan melihat awal ayat. Ya. Di setiap awal ayat lihat saja. Oh, mulai dari awal ayat innal insan boleh berarti dari inna. Gitu ya. Atau misalnya falyabudu berarti dari huruf fa. Falyabudu misalnya seperti itu. Itu contoh untuk awal mengawali mempelajari mengulang di tengah ayat. Tapi saran saya untuk mengawali semuanya di setiap huruf waw. Kalau ada tanda atau ada huruf yang kalimat ayat yang di tengahnya ada huruf waw dan artinya itu bisa kita
gunakan untuk memulai bacaan. Jadi di sini wa'amilu, ya. Jadi tidak as-solihat, bukan, ya. Amanu, ya, kurang tepat gitu. Mulainya dari amanu. Jadi mulainya dari wa'amilu. Wa'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabr. Jadi kita coba satu-satu. Wa tawasaw bil haqqi. Di situ ada huruf shad bertemu dengan waw. Shad yang fathah bertemu dengan waw, ya. Cara membacanya dengan mengalirkan bacanya. Sawbil, sawbil. Ya, jadi ada tempo di situ. Ada jeda yang tidak cepat gitu ya. Wa tawasaw bil, wa tawasaw bil haqqi, ya, karena ada sifat lin, cara membaca lin atau mengalirkan bacaan setiap fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu ya sukun. Ya ayyuha, tuh, ayya awwa, di setiap tasydid juga sama dibacanya, sambil dialirkan sambil ditekan. Kalau ini tidak perlu ditekan tetapi dialirkan saja. Sawbil wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian bis, 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 bis. Ah, shadnya itu lebih tebal. Ya, bis tebal kan? Sabr, sabr. Ba-nya tetap kita jaga menjadi ba sugroh, qalqalah sugroh. Sabr, sabr. Kemudian tambahkan ra. Sabr, sabr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Nah, bukan sob. Nah, ra-nya kurang muncul. Ra-nya tetap tebal seperti dua ayat sebelumnya, ya. Bukan sabar, tapi sabr, sabr. Coba kita baca dari ayat 1 sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada yang mau coba jadi relawan? Bapak Bayu coba jadi relawan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Ya, bagus. Dari ibu mungkin. Enggak, Bu? Yang sudah pegang mushaf. Bu. Bismillah, jangan lupa. Bismillah. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bil sabr. Ulangi. Illalladzina amanu wa amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bil sabr. Baik. Di sini jadi tinggal dikembangkan, ditingkatkan lagi ya, Bu ya. Jadi bacanya bis, langsung ke shotnya karena huruf shotnya ada tasydid ya. Bis sabr. Ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Ya, langsung ke shotnya. Coba sekali lagi. Dari watawa saja. Watawa. Ya, coba watawassaw bil haqq. Watawassaw bil haqqi wattawassaw bil sabr. Langsung bis. Watawassaw bis sabr. Coba dari watawa. Dari yang akhir. Watawassaw bis sabr. Langsung bis, ada tasydidnya. Sabr. Ya, sabir. Ya, artinya dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi memang belajar itu perlu sabar gitu ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk saling menasihati dalam kebenaran. Jadi para ulama mengatakan bil haqqi itu adalah dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Dengan Al-Quran, dengan hadis Rasul, itu ya. Saling menasihati dengan kebenaran, dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasul. Wa tawassaw bis sabr. Nah, dan untuk menjalankan itu harus saling menasihati dalam bersabar. Jadi harus sabar, harus tekun, terus melatih ya. Jadi kalau ada huruf shad, ada alif lam ya, kemudian bertasydid, maka langsung ke huruf yang bertasydidnya ya. Jadi namanya alif lam syamsiyah. Ada 15 huruf alif lam qamariyah atau 14 huruf ya. Iya, 14 huruf dan 14 huruf lagi alif lam qamariyah. Jadi contohnya begini, saya kasih contoh ya.
Ini ada alif lam. Belum bersambung ya. Alif lam terbagi menjadi dua. Ada yang qamariyah, berarti lamnya dibaca. Ada yang syamsiyah, berarti dia tidak dibaca, melainkan huruf selanjutnya yang bertasydid yang dibaca. Tuh. Jadi kalau ada alif, kemudian diikuti dengan lam, lihat di sini ada tasydid atau tidak. Kalau ada, berarti alif lamnya tidak dibaca. Sedangkan ini dibaca. Dibacanya dengan sukun pada huruf lam. Alifnya disebut dengan hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Itu adalah dibaca apabila dia berada di awal. Misalnya alladzina. Seperti ini. Ya. Ya, ini kan tidak ada harokat, ya. Bacanya alladzi, hamzah wasal di sini. Ya, dibacanya a. Ini kalau ada alif kemudian huruf lam di tengah ayat, lihat huruf di sini ada tasydid atau tidak. Kalau ada tasydid langsung ke huruf yang bertasydid, ya. Seperti itu. Misalkan an-nas, Rabb, Rabbin nas. Nah, tidak dibaca Rabbil nas tapi langsung ke huruf nunnya. Rabbin nas. Misalnya seperti itu. Ya, itu disebut dengan alif lam qamariyah, yang sini alif lam syamsiyah. Ya, demikian untuk pembelajaran surah Al-Asr. Kita tambah satu surah lagi, tapi kita talqin ya. Nanti insyaallah kita lanjut di pekan yang akan datang untuk kita sama-sama tahsinkan ya. Kita talqin dulu, silakan Bapak Ibu sambil melihat boleh, sambil mendengarkan dan perhatikan, itu yang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها
عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian untuk malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan baik perkataan maupun perbuatan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.